ini kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan berhubung dengan bulan ini, sepanjang bulan ini berbicara tentang level up. Saudara-saudara, saya akan berbicara tentang kalau ingin naik level, betul-betul terus naik level, kita terus naik ke atas, saudara-saudara, kita harus meningkatkan kapasitas kita, saudara-saudara. Pada saat kita meningkatkan kapasitas kita tiap hari, kita menjadi lebih dan lebih semakin maksimal di dalam Tuhan. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah menjadi semakin maksimal. Itu tema khotbah saya. Menjadi semakin maksimal. Jadi level kita semakin naik. Level up betul-betul terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, Rick Warren pernah berkata dalam sebuah penelitiannya, saudara-saudara, berkata bahwa setiap orang lahir ke dunia ini, perhatikan, setiap orang lahir ke dunia ini berarti termasuk kita juga. Mereka dibekali dengan 500 talenta. 500 kapasitas, 500 keterampilan, saudara-saudara, 500 kelebihan ini. Jadi kalau orang di dunia ini lahir, dia pasti maksimal, pasti naik level, katakan amin. Mengapa? Karena memang manusia dilahirkan dengan kemaksimalan yang luar biasa. Dengan perbekalan yang luar biasa. Lagi pula, yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya lahir dengan berbagai bakat, keterampilan, saudara-saudara, talenta, karunia, saudara-saudara. Tetapi orang ini, saudara yang lahir ke dunia ini, kalau dia orang Kristen, dia betul-betul diurapi Roh Kudus. Bagaimana tidak mungkin maksimal? Bagaimana orang ini enggak maksimal, saudara-saudara? Sebab Roh Kudus tinggal dalam diri orang ini. Roh Kudus memimpin orang ini. Roh Kudus menyertai orang ini. Roh Kudus memberi karunia kepada orang ini. Roh Kudus membimbing kepada orang ini. Pasti naik level lah. Kalau enggak naik level, aneh. Dan Tuhan sudah berjanji kepada kita, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, jelas sekali orang Kristen dari hari ke hari semakin mengenal Allah pasti naik level. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari segala sesuatu. Tuhan yang menyertai kita lebih perkasa dari segala sesuatu. Tuhan yang menyertai kita lebih berhikmat dari segala sesuatu. Tuhan yang menyertai kita lebih perkasa dari apapun. Katakan amin. Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Maka jelas sekali orang-orang Kristen pasti naik level dalam kehidupannya. Level up terus. Tidak mungkin tidak. Ada beberapa rahasia supaya kita menjadi orang Kristen yang terus menerus. The next levelnya betul-betul level up. Saudara lihat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Ulangan pasal 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13, saudara-saudara. Sementara saya berkhotbah, multimedia tetap menayangkan ayat ini ya. Sebab ini pusat khotbah kita hari ini. Ya, pusat khotbah kita hari ini. Mari kita baca ayat ini yang besar di depan ini. Atau di dalam Alkitab saudara. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Tayangkan ayat 13. Bapak Ibu, ada rahasia penting dalam ayat 13 ini. Rahasia pertama, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jadi jelas sekali. Siapa yang berjanji ini? Bahwa kita terus akan level up. Siapa yang berjanji? Tuhan. Siapa yang akan mengangkat kita jadi kepala dan bukan ekor? Siapa? Tuhan. Saudara, saya memberikan rahasia penting dalam bagian ini. Lihat ayatnya. Tuhan akan mengangkat engkau. Jadi jelas yang mengangkat kita, saudara-saudara, Tuhan. Kalau ingin menjadi orang yang terus level up, saudara-saudara,
harus akrab dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang punya hak mengangkat. Tuhan yang punya kuasa mengangkat. Tuhan yang punya otoritas mengangkat. Tuhan yang punya waktu untuk mengangkat. Tuhan yang memberi kesempatan untuk mengangkat. Tuhan. Jelas Alkitab mengatakan Tuhan yang mengangkat kok. Namun kalau kita melihat saudara-saudara, runtuhnya banyak orang, berarti ada penyebabnya. Inggris misalnya, sebuah negara di Eropa yang lebih takut akan Tuhan lebih dari negara lain. Di sana ada gereja Anglikan, gereja Metodis yang didirikan oleh John Wesley dan sebagainya. Tetapi di Inggris, salah satu contoh saja soal pernikahan. Mereka menikah saudara-saudara 66,6% itu bercerai. 66% lebih bercerai. Turun level apa naik level itu? Saudara-saudara. Level up atau level down? Jelas sekali saudara-saudara. Mengapa bisa begitu? Amerika 50% lebih saudara-saudara pernikahan hancur. Australia demikian. Ngeri kalau Indonesia saja, saudara-saudara, salah satu Indonesia saja, salah satu, belum negara lain ini. Setiap hari ada 50 orang-orang muda meninggal kena narkoba. 50 orang setiap harinya. Saya bisa bayangkan bagaimana dengan Kolombia yang gudang narkoba itu. Bagaimana dengan negara-negara lain yang lebih bebas narkoba. Indonesia saja setiap hari orang meninggal 50 orang karena kena narkoba. Mohon maaf, padahal dari data banyak orang Kristen yang meninggal dari 50 orang setiap harinya itu. Mengapa? Janji Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala, bukan ekor. Tuhan akan mengangkat kita naik, bukan turun. Janji Tuhan benar ini. Tepat, benar, ya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap tapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Tetapi mengapa bisa orang tidak terbukti janji ini atau dia tidak alami, dia tidak terima, dia tidak merasakan janji ini? Jawabnya sederhana, dia tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau saudara ingin the next level, level saudara level up bukan level down, saudara harus menjadi orang Kristen yang betul-betul memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Hubungan yang erat dengan Allah. Karena Allah lah sumber kuasa untuk mengangkat derajat seseorang. Lagi pula Alkitab itu tepat. Karena ditulisnya kata apa? Tuhan di situ. T-U-H-A-N besar. Kalau Alkitab menulis kata Tuhan dengan huruf besar semua. Berbeda dengan Tuhan dengan huruf besarnya satu di depan. Berbeda juga dengan menulis kata Allah atau Elohim. Dalam hal ini kata Tuhan di sini ditulis dalam bahasa Ibrani Yahweh, YHWH. Yahweh adalah menekankan bahwa Allah yang tinggi, Allah yang agung, Allah yang tak terhampiri, Allah yang transenden, Allah yang betul-betul maha kuasa, maha besar, maha bisa itu menjadi Tuhan. Kata Tuhan menekankan kedekatan, hubungan yang spesial, hubungan yang erat, hubungan yang intim, hubungan yang akrab, hubungan yang khusus. Dengan kata lain, Tuhan akan mengangkat seseorang yang memiliki hubungan yang spesial, hubungan yang khusus, hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang erat, hubungan yang istimewa, spesial. Baru Tuhan bisa angkat. Maka kalau kita jadi orang Kristen yang hanya sekedar Kristen, kagak bisa. Apalagi malas, cuman kedip-kedip nonton TV, pengen kaya. Malaikat aja kagak sanggup. Geleng-geleng kepala, cicak di atas aja geleng-geleng kepala. Lalu jatuh dia karena gak pegangan. Kenapa? Karena melihat kita hidup tidak dalam firman yang benar. Nomor satu kan hubungan kita dengan Allah. Yang Alkitab dengan katakan
Cari dahulu kerajaan Allah, baru semuanya level up. Semuanya ditambahkan kepada kita. Baru semuanya maksimal. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan menjadi maksimal. Ditambahkan kepadamu. Tambah terus maksimal. Kalau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hebat sekali. Sudahkah kita memiliki hubungan spesial? Banyak orang, saudara-saudara, tidak memiliki hubungan yang spesial. Ke gereja, ya hanya sekedar ke gereja. Ibadah, hanya sekedar ibadah. Dia tidak berjumpa dengan Tuhan dan tidak erat dekat dengan Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita ingin berbuah banyak, kita harus menempel, diam di dalam pokok anggur itu. Jika pokok anggur itu kita nempel, kita akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kita berbuah, dengan demikian Allah dipermuliakan. Dengan berbuah kita menjadi maksimal. Dengan berbuah kita akan terlihat oleh pimpinan kita. Kita mudah diangkat naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Mengapa? Kita berbuah dalam kehidupan. Dengan cara apa? Yang pertama, kalau kita ingin hidup kita terus menerus naik dan bukan turun. Kita harus menjadi orang Kristen yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan hubungan yang spesial, hubungan yang intim, hubungan yang erat, hubungan yang khusus, hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Saya ditimang-timang papa saya. Saya mengalami dan mengecap kasih sayang papa saya. Mengapa? Karena saya anaknya, punya hubungan yang spesial dengan papa. Ya kalau saudara yang ditimang-timang papa saya dibilang apa? Apalagi pria yang lain, LGBT nanti. Kenapa? Seseorang tidak menikmati kasih Allah karena dia tidak memiliki hubungan yang spesial dengan Allah. Saya menikmati hasil kerja papa saya. Saya menikmati warisan papa saya. Saya menikmati apa yang dilakukan oleh papa saya. Saya menikmati didikan papa saya. Saya menikmati teguran papa saya. Mengapa? Saya punya hubungan spesial dengan papa saya. Saudara gak pernah ditegur. Saudara juga gak pernah dapat warisan. Kenapa? Gak ada hubungan. Maka orang Kristen, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang naik terus menerus di dalam Tuhan. Level saudara, level up saudara-saudara. Maka orang Kristen yang seperti ini, dia mau tidak mau harus membangun hubungan yang erat dengan Allah. Katakan amin. Membangun hubungan yang erat dengan Allah, meninggalkan kebiasaan dan meninggalkan dosa. Itu membangun hubungan dengan Allah. Membangun hubungan dengan Allah. Tinggalkan dosa. Sebab Alkitab katakan, sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong. Tangan Allah tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sudah pasti orang Kristen yang di dalam Tuhan pasti maksimal. Pasti saudara-saudara naik dan bukan turun jadi kepala dan bukan. Pasti saudara-saudara. Kenapa? Karena tangan Allah pasti menolong orang percaya. Pasti menolong orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita, keluhan kita, masalah dan pergumulan kita. Pasti ada jalan keluar. Tetapi yang menjadi pemisah kata Alkitab. Tetapi yang menjadi pemisah kata Alkitab. Antara kamu dengan Allahmu. Ialah segala dosa-dosamu. Ini Allah sumber kemaksimalan. Ini Allah sumber berkat. Ini Allah sumber level tertinggi saudara-saudara. Kalau kita bersatu dengan Allah, kemana Allah naik, kita akan naik. Tetapi yang memisahkan antara kita dengan Allah apa? Dosa. Maka kalau kita mau menjadi orang Kristen yang terus level up terjadi dalam diri kita. Hayo hidup benar. Jangan hidup dalam dosa. Tinggalkan dosa. Tinggalkan hidup lama. Hayo hidup dalam hidup yang baru. Menjadi ciptaan baru sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Jangan hidup dalam dosa. Dosa menyebabkan ketidakmaksimalan. Dosa menyebabkan kehancuran. Dosa menyebabkan kutuk. Dosa menyebabkan penderitaan. Dosa menyebabkan penyakit. Dosa menyebabkan kegagalan. Dosa menyebabkan kehancuran. Dosa menyebabkan penderitaan. Dosa menyebabkan maut. Maka kalau kita hidup jelas janji Tuhan, Tuhanlah yang akan mengangkat engkau. Tuhan akan mengangkat engkau. Berarti kita harus
Hidup akrab dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, spesial, khusus dengan Tuhan. Bagi Tuhan tidak suka untuk mengangkat engkau. Tetapi yang memisahkan Tuhan dengan kita, itu dosa sekatnya. Yang memisahkan kita dengan Tuhan, dosa. Saya memberikan contoh, saudara-saudara, ini kisah nyata. Suatu ketika saya ketemu dengan seorang anak Tuhan. Seorang anak Tuhan ini, saudara-saudara, konseling, Pak Apin tolonglah bisa duduk sebentar enggak, saya ingin menceritakan keluh kesah saya. Saya ini namanya A, dia sebutkan namanya. Saya ini sudah kuliah S2, Magister Manajemen. Saya ahli di bidang ekonomi. IP saya tinggi lah, kurang lebih begitu, saudara-saudara. Dia bisa menggunakan beberapa bahasa, saudara-saudara. Dan dia sudah punya istri, dia juga memperkenalkan dia pelayanan di gereja ini, dia melayani. Lalu saya pikir ada apa Pak? Saya mau konseling sama Bapak. Berkenaan dengan khotbah Bapak berbicara tentang kemaksimalan. Saya punya unek-unek jadinya Pak. Kenapa? Karena saya bertahun-tahun jadi orang Kristen. Bertahun-tahun jadi orang Kristen. Saya tidak level up, tidak naik saudara-saudara. Hidup saya itu turun terus, hidup saya hancur-hancuran. Saya punya bidang usaha, beberapa bidang usaha. Enggak pernah maju, bangkrut terus. Saya pernah mencoba bidang-bidang lain tapi bangkrut terus. Kenapa ya Pak? Kenapa begitu sulit sekali? Jangankan jadi kepala, untuk jadi badan aja susah, apalagi jadi kepala. Ya saudara, jadi sulit sekali kemajuan-kemajuan yang saya capai. Bapak bisa memberi petunjuk enggak arahan? Saya berkata begini sama dia, menurut Bapak sendiri apa penyebabnya? Lalu dia berkata begini, justru itu Pak, saya tidak tahu penyebabnya. Nah Bapak aja yang menghidupi diri Bapak enggak tahu, apalagi saya baru ketemu lah, kira-kira begitu kan. Tapi kan gak boleh begitu konselor. Saudara, waduh ini. Lalu saya berkata, apakah Bapak dalam keadaan baik dengan keluarga? Oh dengan istri baik, malah kami melayani di gereja ini. Ya, Bapak bagaimana soal doa, soal oh pokoknya beres Pak, hidup beres. Baca Alkitab beres. Waduh kalau beres berarti beres dong. Itu sebabnya saya berkata begini, Tuhan saya nyerah, gak tahu nih orang punya masalah apa. Itu sebabnya Engkau yang paling tahu. Tuhan yang paling tahu kan sumber segalanya. Maka saya berkata, yuk kita berdoa, kita tanya sama Tuhan. Waktu kita berdoa dan kita tanya kepada Tuhan, tidak ada jawaban apa-apa. Sama seperti doa, kebanyakan saudara berdoa kan gak ada jawaban apa-apa kadang-kadang. Ya. Maka di situ diuji ketekunan, diuji iman saudara-saudara. Hanya satu saja saudara, Tuhan membebankan dalam hati saya. Setelah berdoa, Apin kira-kira begitu. Tanya papahnya. Saya bilang dia yang bermasalah, kok suruh nanya papahnya. Orang tuanya apa hubungannya? Hubungannya erat saudara-saudara, sangat erat. Lalu saya selesai, Pak saya ingin tanya nih, bagaimana papa Bapak nih? Wah langsung mukanya merah. Papin jangan tanya-tanya Papa lah, jangan tanya orang tua saya. Saya bilang ada apa? Kelas 4 SD, saya sudah keluar dari kampung halaman saya di Sumatera Utara. Sudah keluar dari kampung. Mengapa? Karena papa saya kerjaannya mukulin saya. Dan yang paling menyakitkan memukuli mama saya di depan saya. Jadi saya enggak tahan, enggak kuat Pak. Saya melarikan diri kelas 4 SD. Kelas 4 SD ya berapa tahun lah? 10-11 tahun mungkin. Kelas 4 SD bayangkan. Saya sakit hati dengan papa saya Pak. Saya kecewa dengan papa saya. Saya langsung, ya pantes, mana mungkin maksimal, mana mungkin diberkati. Yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu, dosa. Padahal dia pelayan Tuhan, melayani di gereja, saudara-saudara. Tapi masih benci sama papa, benci sama mama, benci. Saya berkata kepada dia, Pak, sudah berapa lama Bapak tidak pulang? 25 tahun lebih Pak. Nah loh, masih hidup nggak tuh papa, mama? Saya juga nggak tahu Pak. Nah loh. Anak macam mana? Bagaimana Tuhan memberkati? Saya ngomong kalimat ini ya. Kalimat ini ditangkap sebisa-bisanya kalimat ini. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ditangkap sebisa-bisanya. Kalau bapak ibu punya karakter bagus ya, salah satunya menghormati orang tua. Kalau bapak ibu punya karakter yang bagus, salah satunya menghormati orang tua, belum tentu sukses. Apalagi kita tidak punya karakter bagus, pasti gagal.
Coba ulangi kalimatnya. Kalau kita punya karakter bagus, belum tentu sukses. Tapi kalau kita punya karakter buruk, salah satunya tidak menghormati orang tua, pasti gagal. Karena Allah tidak di pihak orang itu. Kan judulnya, jika Allah di pihak kita, siapa jadi lawan? Jika Allah di pihak kita loh, kalau Tuhan di pihak kita. Nah kalau Tuhan gak di pihak kita, babak belurlah kita. Bagaimana Tuhan di pihak kita? Supaya level up itu. Bagaimana Tuhan di pihak kita? Hidup benerlah. Hidup tanpa berbuat dosa macam-macam. Kalau kita tidak sengaja jatuh dalam dosa, itu wajar. Tapi kalau hidup dalam dosa, sudah tahu kebenaran, mengunjungi orang tua pun tidak. Apa dia makan, apa belum? Apa sakit, apa tidak? Masih hidup atau tidak? Macam mana pula? Saudara ingat hukum Taurat ya? Hukum Taurat ada berapa? 10. Ya kalau jawab yang 11 berarti salah itu. Kayak ujian negara aja. 10 hukum Taurat. 4 hukum pertama. Itu untuk Tuhan. Jangan menyembah siapapun kecuali Tuhan. Nomor 1 kan Tuhan dalam hidup kita. Enggak bisa enggak. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Jangan menyembah ilah lain, saudara. Kita betul-betul menguduskan hari Sabat. Tapi nomor kelima, hormati ayah dan ibumu. Kan hukum itu cuma 2. Hukum pertama apa? Kasih Allah. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Segenap-segenap semua tuh. Sekarang hukum yang kedua apa? Kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah sesama manusia. Dan hukum yang kelima dari hukum Taurat, langsung hormati ayah dan ibumu. Ini hukum mengasihi sesama. Sebelum kita mengasihi orang lain, perhatikan kalimatnya. Sebelum kita bisa mengasihi sesama orang lain, hormati dulu ayah dan ibu. Kalau enggak bisa menghormati ayah dan ibu, enggak mungkin saudara bisa melakukan hukum yang lain. Hukum menghormati sesama, enggak mungkin. Kalau saudara tidak bisa mengasihi orang tua. Sebab kalau kita mengasihi orang tua, kita panjang umur, Alkitab bilang. Kalau kita mengasihi orang tua, apa yang kedua? Hidup berbahagia. Kalau kita menghormati orang tua, kita mewarisi bumi. Jelas Alkitab bilang, kalau kita melanggar hukum, tidak ikut ketetapan Tuhan, bahaya. Saudara-saudara. Saya berkata kepada dia, Bapak mau tidak mau, suka tidak suka, sakit atau tidak sakit sekarang hati Bapak harus mengampuni papa Bapak. Bapak harus kunjungan pulang kembali ke kampung, lihat orang tua, minta maaf supaya level up terjadi. Supaya hidupmu maksimal. Kalau tidak akan bisa. Saya bicara agak keras nih ya. Jika hari ini engkau duduk sama seperti anak Tuhan tadi. Beres Pak, semua beres. Tapi engkau menyimpan kebencian, menyimpan dosa, menyimpan hidup ketidakbenaran, menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada orang lain, kepada mertuamu, kepada tetanggamu, atau kepada siapapun, termasuk tukang ojek dan bajai. Engkau bereskan hidup. Sebab Alkitab katakan jika engkau menghadap Tuhan, ingin menghadap Tuhan dan berdoa, dan engkau ingat akan sebuah kesalahan orang lain, berhenti berdoa, lebih baik berdamai. Setelah berdamai, engkau lanjutkan doamu. Kebanyakan kita sudah berlutut dan berdoa. Tuhan ingatkan banyak hal. Terus saja kita berdoa. Bodoh amatlah Tuhan. Ini yang celaka. Sampai kita kebal. Hati kita kebal. Pikiran kita kebal. Jiwa kita kebal terhadap dosa. Sehingga dosa tidak lagi terasa dosa. Kita kan begitu. Nonton YouTube porno pertama kali, aduh, Tuhan tolong, jauhkan Tuhan tolong. Tapi udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, udah gak kebal. Dosa selalu begitu. Sekali-sekali lah minum anggur, begitu kan. Kedua, ketiga, enak juga. Keempat, kelima, enak juga. Kelima sampai mabuk, miring-miring tidur di got. Kenapa bisa begitu? Sudah tidak dianggap dosa lagi. Saya berkata, kalau engkau ingin maksimal, sungguh-sungguh ingin maksimal.
hidupmu benar-benar level up, pasti saudara harus berhubungan erat dengan Tuhan. Kata Tuhan di situ berbicara hubungan yang spesial. Sedangkan kata Allah beda. Allah itu Elohim ditulis dalam Alkitab. Kata Elohim itu berbicara tentang kemahakuasaan, kemahabesaran, kemahabisaan, tinggi, agung, tak terhampiri. Itu kata Elohim atau Allah. Berfirmanlah Allah, bukan berfirmanlah Tuhan loh. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah yang tinggi itu cuma berfirman aja segala sesuatu jadi. Tapi kalau Tuhan Allah menjadikan manusia. Jadi Tuhan Allah yang tinggi agung itu menjadi Tuhan yang dekat membentuk manusia dari debu tanah. Hubungan yang spesial, keeratan, kedekatan. Maka kalau ingin level up terjadi dalam hidup kita, kita harus menjadi orang Kristen yang menomorsatukan hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Lalu saudara berkata begini, Pak Apin, apa ukurannya? Apa ukurannya? Kerohanian dan hubunganku dengan Allah baik. Cuman 2 aja ukurannya. 2 enggak banyak-banyak. Kalau Oswald Smith berkata ada 12 ukuran kerohanian kita sedang naik level atau tidak. Kerohanian kita baik atau tidak. Ya. Tapi saya menyebutkan, juga Peter Wagner menyebutkan 2 saja ukurannya yang paling cepat. Yang pertama, apakah engkau hari ini, sementara 1 bulan ini atau 2-3 minggu ini, engkau baca Alkitab yang baik? Saat teduh yang baik? Itu ukuran pertama. Jika saudara menjawab begini, iya. Pak Apin, saya saat teduh. Tiap hari saya saat teduh. Baca Alkitab rutin, baca Alkitab baik. Berarti sudah bagus. Yang kedua, apakah Anda masih berdoa 1 jam setiap hari? Jika belum, kerohanian Anda sedang bermasalah. Sebab Tuhan berkata berjaga-jaga dan berdoalah apa? 1 jam saja. Supaya apa 1 jam? Supaya level up. Bukan, supaya jangan jatuh. Supaya jangan jatuh aja harus berdoa 1 jam. Supaya jangan jatuh 1 jam. Kalau supaya berdiri, supaya bisa berjalan dan maju, supaya kita bisa naik, tentu bukan 1 jam. Supaya jangan jatuh aja harus berdoa dan berjaga-jaga berapa? 1 jam. Nah ini kita cuma 15 menit. Itu pun kalau ingat 20 menit. Memang 3 kali sih berdoanya. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Tapi tidak pernah berdoa 1 jam dengan khusus. Pak sibuk. Sempat makan gak? Sempat Pak. Nah itu sesibuk-sibuknya sempat makan. Sibuk Pak. Sempat tidur gak? Sempat tidur Pak. Ya sesibuk-sibuknya sempat tidur. Sempat ke mall gak nonton TV? Sempat ke mall nonton TV dan nonton bola. Nonton bola kan 45 kali 45 menit, saudara-saudara. Lebih dari 1 jam kan? Sanggup. Kenapa tidak menyediakan waktu untuk Tuhan? Sibuk Pak. Dengar kesaksian dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16. Dia berkata begini, itu Abraham Lincoln itu Presiden Amerika ke-16 hebat. Termasuk Presiden 5 besar. Bahkan dia orang yang hebat selain Theodore Roosevelt. Dia berkata sesibuk-sibuknya aku sebagai Presiden Amerika ke-16 yang tidak pernah aku lupakan adalah membaca Alkitab dan berdoa. Sekali lagi saya ulang. Sesibuk-sibuknya aku sebagai Presiden Amerika yang tidak pernah aku lupakan membaca Alkitab dan berdoa. Kalau saudara hidup tidak membaca Alkitab dan tidak berdoa, saya yakin jabatan saudara melampaui Presiden Amerika ke-16 itu. Saya nggak tahu jabatannya apa. Lalu kita ingin diangkat oleh Tuhan. Lalu kita ingin diangkat oleh Tuhan. Celaka. Celaka. Sekarang aja nih kita nggak diangkat. Sombong. Nggak menghargai Tuhan. Nggak mengutamakan Tuhan. Apalagi diangkat. Bahaya saudara-saudara. Maka Tuhan biarin dulu sampai kita punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Setiap orang yang erat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Setiap orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pokok anggurnya, dia akan berbuah banyak. Jelas. Kalau bukan Tuhan yang diutamakan, siapa yang saudara utamakan? Kalau bukan Tuhan yang dipercayai, siapa yang saudara percayai?
Kalau Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib menderita, menyerahkan nyawa dan kaki saja tidak dipercayai. Lalu saudara percaya sama siapa? Tuyul. Tentu tidaklah, percaya kepada Allah yang besar. Katakan amin. Rahasia pertama, kalau ingin kita betul-betul maksimal, level up dalam hidup kita harus menjadi orang Kristen yang mengutamakan hubungan yang intim dengan Allah. Spesial. Jangan hidup dalam dosa. Sebab dosa menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Menghancurkan kemaksimalan. Sekarang yang kedua. Ya ampun, siapa yang muter ini jam ya? Cepat sekali. Baru yang pertama. Yang kedua, cepat tayangkan ayatnya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau. Tadi Tuhanlah yang sumber untuk mengangkat kita. Karena Tuhan yang jadi sumber mengangkat kita, saudara-saudara, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekarang yang kedua, Tuhanlah yang mengangkat engkau menjadi kepala. Perhatikan, garis bawahi kepala. Menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Perhatikan, yang satu kepala berarti di atas, ekor di bawah. Terus yang satu lagi engkau akan naik. Naik berarti ke atas dan bukan turun ke bawah. Apa pengertiannya Pak Apin? Naik bukan turun. Saudara, kalau Allah berbicara itu bukan soal semata-mata lahiriah saja. Perhatikan kalimatnya. Kalau Tuhan berbicara, Allah tidak berbicara sekedar hal-hal jasmania. Hal-hal yang duniawi, hal-hal yang rahasia, yang lahiriah, bukan. Allah berbicara tentang hal yang rohania. Saya ngomong nih ya, maaf saya tidak menyinggung siapa-siapa ya. Tulus. Lihat tulusnya enggak ya? Saya enggak tahu juga. Saya tulus nih ya. Pada saat saudara jadi manajer, saudara naik dulu karyawannya. OB mungkin. Terus sekarang naik. Jadi kepala bagian, terus naik jadi manajer. Terus naik jadi direktur. Saudara naik nih. Ini naik level. Tapi Allah menyentuh kita bukan hanya ini. Ini secara jasmani, secara pangkat, secara kedudukan. Ini yang disebut naik level kita. Tetapi sementara kita naik, belum tentu, sementara jabatan kita naik, belum tentu kerohanian kita naik. Dulu kita rendah hati nih jadi OB. Pak, selamat pagi Pak. Sekarang udah naik jadi kepala bagian. Apa? Nanti dia jadi kepala cabang lebih lagi. Dasar goblok lu, anjing lu. Konyol sekali kamu. Kemana otak kamu? Ya di sini Pak. Gue juga tahu itu. Lalu jadi direktur lebih ganas lagi. Wah, kasih nggak gitu. Kamu diterkam. Maaf ya, maaf. Ini sedang naik apa turun nih? Turun. Di hadapan Tuhan gak ada artinya. Mungkin kita kaya secara level kekayaan. Secara jabatan kita kaya. Tapi saudara-saudara, belum tentu rohani kita kaya akan Allah. Kaya akan pengenalannya. Kaya akan hikmatnya, kaya akan hatinya, kaya akan kasihnya, kaya akan karakternya. Kekayaan yang sebenarnya hatimu diisi Tuhan. Kekayaan yang sebenarnya hartamu yang sebenarnya atau kekayaan sebenarnya adalah karaktermu. Kekayaan yang sebenarnya adalah keberkenananmu di hadapan Tuhan. Kekayaan yang sebenarnya adalah relasimu dengan Tuhan. Kekayaan yang sebenarnya adalah pikiran ilahi. Sementara kita naik level nih. Maaf ya, saya memberi contoh nyata aja langsung lah. Capek juga. Nih, ini kisah sejati. Dia suami istri ini, dulu miskin, diberkati di gereja. Tuhan, dia diberkati, ngontrak. Sebab tidak boleh di rumah mertua atau di rumah mama sendiri, nggak boleh. Alkitab berkata kalau suami istri bergabung keluar dari rumahnya, meninggalkan ayah dan ibunya. Itu rumusan yang benar. Supaya apa? Mandiri keluarganya dan tidak intervensi mertua. Ribut melulu. Maka
Kita banyak melanggar Alkitab, makanya keluarganya hancur-hancur, bercerai dan sebagainya. Malah mertuanya yang suruh bercerai. Coba kebina-bina kan. Nah akhirnya dia ngontrak, akhirnya dia beli rumah. Dia ini yang istrinya ini sekretaris perusahaan, terus naik terus. Yang suaminya ini saudara-saudara kerja biasa karyawan. Akhirnya saudara-saudara dia naik, dia beli saham, dia naik, dia mulai punya 5 perusahaan akhirnya. Keren, diberkati. Levelnya naik gak? Naik, level up benar-benar. Tapi saudara-saudara ada satu yang kurang. Sudah tidak mengutamakan Allah. Dulu dia pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan waktu diberkati juga pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Sekarang udah punya satu perusahaan. Pak saya tidak bisa dijadwal lagi ya Pak. Penerima tamu aja. Pak saya menerima tamu itu tidak bisa ya ganti yang lain. Ganti yang lain. Sudah bukan lagi Tuhan yang utama. Tapi tidak terasa. Naik terus. Ini naik apa turun sebenarnya? Hah? Lihat loh. Tuhan tuh ngelihat kita dalam porsi menyeluruh. Akhirnya saudara-saudara, dia sudah sibuk dengan urusan pekerjaan. 5 perusahaan dia pimpin, sibuk dengan urusan pekerjaan. Dengan istri kurang baik. Kenapa? Dulu waktu bersama naik angkot, mepet-mepet sama istri. Mam, baik ya turun juga, mam turun. Sekarang naik motor, sudah naik motor kan pelukan, masih mending, masih nempel, pegangan. Sekarang naik mobil udah pisah. Karena bangkunya pisah, naik mobil. Udah pisah, Ma gimana ya. Masih satu mobil, sekarang 2 mobil. Apa? Jalanlah, bodo amat. Jalan. Sudah. Mobil kemana, dia kemana, jurusan kemana. Sudah. Tapi kalau udah perusahaan udah banyak, sudah hanya pakai telepon. Ketemu di rumah juga enggak. Pak ada pertemuan di luar negeri, Pak ada pertemuan di Jepang. Hanya telepon aja. Saudara tahu? Ini kisah sejati. Kepincutlah pria ini dengan sekretarisnya. Rohaninya ambruk, kepincut dengan keluarganya hancur. Istrinya ngomong begini waktu ketahuan. Papa pilih perempuan itu jahanam itu apa saya? Suaminya bilang, ya mama lah, perempuan itu kan baru ketahuan kemarin, baru ketemu kemarin, mama lah, mama dari miskin, papa sampai kaya begini. Istrinya agak senang. Puji Tuhan lah, masih dipilih kira-kira. Pecat itu sekretarisnya, akhirnya dipecat. HP lu mana? Dibuang tuh nomornya, dibuang. Lalu istrinya menyarankan, kita buka dunia usaha, cabang kita kembangkan aja di Jepang. Kita pergi ke Jepang. Dia pergi ke Jepang, saudara-saudara. Berarti ini orang kan kaya. Kita mah jarang-jarang ke Jepang. Orang ini bisa ke Jepang berarti banyak duit kan. Buka dunia usaha di Jepang. Karena dalam sistem perusahaan dia, istri tidak boleh kerja di perusahaannya, boleh di perusahaan orang lain. Dia kerja sendiri dengan berbagai hal. Saudara-saudara. Diam-diam suaminya tetap berhubungan dengan wanita itu. Tanpa sepengetahuan istri. Istrinya kerja di perusahaan Jepang. Suatu ketika saudara-saudara, itu direktur perusahaan Jepangnya bilang begini, I love you. Sama istrinya dia nih, I love you. Akhirnya pulang-pulang ke rumah dia bilang begini, Pak kita bercerai aja. Nah loh bercerai gimana? Saya sudah punya tambatan hati yang lain selain lo. Lu udah mengkhianati di gua dulu. Nah lo gimana? Mama mau pilih dia. Boleh? Ya. Papa saya memilih dia. Dia menikah dengan orang Jepang. Dia gigit jari aja suaminya. Kenapa? Lihat. Pertobatan yang tidak sempurna. Tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Hidup levelnya rendah. Naik kedudukan jabatan. Naik berkat. Harus dibarengi dengan naiknya kerohanian. Gak bisa saudara-saudara. Kita ini bodoh-bodoh ya. Maaf. Belajar bodoh-bodoh. Dapat C melulu. Itu pun sombong. Nah ilah. Kalau diberkati dapat A. Mungkin dia jalannya di atas awan. Jalan kaki aja sombong nih. Bagaimana kalau dia kaya naik mobil Alphard atau Ferrari atau apa. Mungkin dia terbang.
Kalah itu Superman. Ya apalagi mah cuman Spiderman, cuma nemplok aja. Superman aja kalah. Ngeri. Allah berbicara ayat itu, level up itu, Allah berbicara tentang kamu menjadi kepala, bukan ekor, bukan artinya soal hanya kedudukan. Kamu punya otoritas, kamu punya kuasa, kami pun jadi anak Allah, kami punya karakter yang bagus, kami punya hati yang bagus, kami punya motivasi yang bagus, kami punya pikiran ilahi, kami jadi orang hebat. Allah menghendaki itu. Bukan sekedar ngomong begini, lu punya mobil berapa? Gue 5, gue 8, tapi najis lu. Sombongnya minta ampun, jahatnya minta ampun, ngomongnya kasar. Hihi. Gemeter gue mah dekat lu. Malah gak gemeter dekat setan. Bisa dibayangkan coba. Ngeri. Ngeri. Orang kalau begitu gila ya. Maaf. Orang kalau begitu gila. Apa saja dosa dilakukan. Suami istri tadi nih ya, dalam cerita ini. Sempet ke Bali, ke hotel Bali, mewah, memang banyak uang. Dia bersama dengan istrinya di lantai 3. Dia bisa bilang ngomong begini sama istrinya, Mam, papa mau ke sana dulu ya, mau jalan-jalan ke pantai Kuta segala macam gitu. Padahal naik ke atas, karena istri yang berikutnya ada di atas, lantai 8 begitu. Stres loh, ini naik level memang 8. Lantai 8 men. Jangan lantai 4 aja katanya gitu. Saudara, di mana hati kita? Hati kita harus di-upgrade. Bukan semakin sombong, tapi semakin rendah hati. Hati kita harus di-upgrade. Bukan semakin sombong, tapi semakin berkenan. Hati kita harus di-upgrade, semakin lemah lembut. Motivasi kita harus semakin murni. Hubungan kita dengan Tuhan semakin banyak waktu, semakin mengasihi. Sebab Alkitab katakan, orang yang mengejar harta tidak puas dengan harta. Orang yang mengejar kekayaan tidak puas dengan kekayaan. Yang bisa memuaskan kehidupan saudara, pengenalan akan Allah, hubungan yang erat dengan Tuhan. Bangun kebiasaan-kebiasaan ilahi. Karakter saudara harus seperti Kristus. Pikiran saudara harus lurus dan benar. Sayang sekali waktu sudah begitu cepat sekali. Tapi hari ini dia ada di sini. Tuhan tidak ingin engkau naik di satu sisi tapi turun di sisi lain. Tuhan tidak ingin engkau menjadi kepala di bidang lain, tapi engkau di dalam keluarga tidak jadi kepala. Tidak benar dalam keluarga. Di sisi lain hidupmu benar tapi karaktermu begitu hancur. Allah tidak menghendaki itu. Maka banyak orang, saya berkata, menantikan janji Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Tapi sayang kita tidak memenuhi syaratnya. Apabila engkau melakukan pada hari ini apa yang aku perintahkan dengan setia, kata Tuhan. Ayo lakukan hari ini. Tidak perlu banyak kita ikut seminar 30 kali tentang doa. Tapi kita gak pernah berdoa, percuma. 30 kali kita ikut pemimpin pujian atau seminar pujian. Tapi kita jarang memuji, tutup mulut aja, percuma. Maka lebih baik 1 kali engkau dengar tentang doa, engkau hidup dalam doa. 1 kali engkau mendengar tentang pertobatan, tapi engkau sungguh-sungguh bertobat. 1 kali engkau mendengar seminar tentang karakter, tentang motivasi. 1 kali itulah engkau tetap melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan. Hari ini selamat menjadi level up, selamat diberkati dan selamat maksimal bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.